Suryati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi dengan NIM 29022500026 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayatno, MM. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah Bapak Sugeng Prayatno jelaskan sebelumnya, yaitu materi dari pertemuan ke-9 sampai 14. Pertemuan ke-9 yaitu hak kekayaan intelektual. Dalam era globalisasi, maka suatu perjanjian yang dibuat oleh para pelaku usaha pasti membuat ketentuan tarif dan perdagangan. Dalam perkembangan ternyata melebar pada hal-hal yang mencakup aspek dagang di bidang hak kekayaan intelektual atau HAKI. HAKI dilihat dari aspek hukum kebendaan termasuk benda tidak berwujud karena dapat dialihkan. HAKI berfungsi yaitu melindungi inovasi, kreativitas, serta untuk memberi imbalan terhadap siapa saja atas suatu penemuan, desain, dan merek, dan memberikan hak eksklusif dalam jangka waktu tertentu. Pendaftaran HAKI adalah kegiatan pemeriksaan dan pencatatan setiap hak kekayaan intelektual seseorang oleh penjabat pendaftaran dalam buku daftar yang disediakan untuk itu. Berdasarkan pemilik atau pemegang hak menurut syarat-syarat dan tata cara yang diatur undang-undang dengan tujuan untuk memperoleh kepastian status kepemilikan dan perlindungan hukum. Dan sebagai bukti pendaftaran, maka diterbitkan sertifikat HAKI. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenisnya dengan itu. Serta hak terkait dengan hak cipta bagi kebanyakan karya cipta berlaku untuk selama hidup pencipta dan 50 tahun setelah meninggalnya si pencipta. Rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 200 tentang rahasia dagang. Ada 3 unsur yang harus dipenuhi agar suatu rahasia dagang dapat mendapat perlindungan hukum. Yang pertama, harus bersifat rahasia. Yang kedua, harus bernilai komersial. Tiga, pemilik informasi harus telah mengambil langkah yang layak dan patut untuk memelihara atau melindungi sifat kerahasiaan informasi tersebut. Pertemuan ke-10 yaitu hukum konsumen. Permasalahan konsumen selalu merupakan hal yang aktual untuk dipersoalkan dan diperdebatkan. Masalah konsumen adalah masalah manusia yang tentunya juga berhubungan dengan kesehatan manusia dan tidak lepas dari unsur di luar kesehatan, antara lain unsur keagamaan. Pertemuan ke-11, hubungan industrial. Hubungan industrial adalah suatu hubungan antara seorang pekerja dengan pengusaha. Hubungan tersebut menunjukkan kedudukan kedua belah pihak yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban pekerja terhadap pengusaha serta hak-hak dan kewajiban pengusaha terhadap pekerjaan. Perjanjian kerja merupakan dasar hukum yang paling utama dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja. Perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Dasar dari perjanjian kerja adalah yang pertama, adanya kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua, adanya kemampuan atau kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Dan yang ketiga, adanya pekerjaan yang diperjanjikan oleh pengusaha. Keempat, bahwa pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan yang berlaku. Perjanjian kerja waktu tertentu didasarkan atas jangka waktu atau selesainya pekerjaan. Dalam hal ini, perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk jenis sifat dan pekerjaan yang memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, pekerja yang menurut sifatnya sekali selesai atau sementara. Yang kedua, pekerja yang diperkirakan akan selesai dalam waktu paling lama 3 tahun. Yang ketiga, pekerja yang sifatnya musiman. Dan keempat, pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam masa percobaan. Berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu disebabkan oleh 1. Buruh meninggal dunia. 2. Berakhirnya jangka waktu perjanjian. 3. Adanya putusan pengadilan atau putusan
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Keempat, adanya keadaan atau kejadian tertentu yang diancam dalam perjanjian kerja. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu adalah perjanjian mengenai hubungan kerja yang tidak dibatasi oleh jangka waktu atau tidak dibatasi oleh selesainya suatu pekerjaan. Dalam perjanjian ini dapat disyaratkan adanya masa percobaan dengan jangka waktu paling lama 3 bulan. Perusahaan yang memiliki jumlah tenaga kerja minimal sebanyak 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan atau PP yang disahkan oleh pejabat Disnaker setempat. PP setidaknya berikan 1 hak dan kewajiban pengusaha, 2 hak dan kewajiban buruh atau tenaga kerja, 3 syarat kerja, 4 tata tertib perusahaan jika waktu berlakunya peraturan perusahaan. Penyelesaian sengketa tenaga kerja atau hubungan industrial dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama, di luar pengadilan. Bipartit merupakan penyelesaian perselisihan antara buruh dengan pengusaha secara internal dalam lingkungan perusahaan tanpa melibatkan pihak ketiga. B. Mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seseorang atau lebih mediator netral. C. Konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator resmi yang terdapat pada kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. D. Arbitrase adalah penyelesaian hubungan industrial di luar pengadilan hubungan industrial di luar pengadilan hubungan industrial melalui kesepakatan dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan ke para arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final. Yang kedua, pengadilan hubungan industrial hukum. Acara pengadilan hubungan industrial menetapkan 2 jenis pemeriksaan perselisihan, yaitu A. Pemeriksaan dengan acara biasa, B. Pemeriksaan dengan acara cepat. Pertemuan ke-12 yaitu hukum pajak. Hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Subjek dan objek pajak. Yang pertama ada pajak penghasilan atau PPh yang menjadi objek pajak penghasilan adalah penghasilan dari wajib pajak yang menurut ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan dianut pengertian penghasilan dalam arti luas, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut. Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dikelompokkan atas A. Penghasilan dari pekerjaan atau misal gaji atau honorarium, B. Penghasilan dari kegiatan usaha misal lembaga perseroan, C. Penghasilan dari modal misal bunga, dividen, dan royalti. Penghasilan lain-lain misal hadiah atau dividen, keuntungan dari penjualan harta. Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak penghasilan adalah A. Bantuan atau sumbangan, B. Harta himbahan, C. Warisan, D. Imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura atau kenikmatan, E. Pembayaran perusahaan asuransi kepada orang pribadi. 2. Pajak pertambangan nilai barang dan jasa atau PPN menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN. Menentukan bahwa objek PPN adalah A. Penyerahan barang kena pajak dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Barang berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak atau BKP. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak tidak berwujud.
Penyerahan dilakukan di dalam daerah atau pabean. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan. B. Impor. Impor barang kena pajak atau BKP yang dilakukan oleh siapapun. C. Penyerahan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean. D. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari daerah pabean di dalam daerah pabean. E. Pemanfaatan jasa kena pajak atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. F. Ekspor barang kena pajak atau BKP oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Selanjutnya, berdasarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 144 tahun 2000 tentang jenis barang yang tidak dikenakan PPN, yaitu A. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. B. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, termasuk beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, dan garam. C. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. D. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga. Sedangkan jasa yang tidak dikenakan PPN adalah A. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medis. B. Jasa di bidang pelayanan sosial. C. Jasa di bidang pengiriman surat dan perangko. D. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha. E. Jasa keagamaan. F. Jasa di bidang pendidikan meliputi pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan. G. Jasa di bidang kesenian. H. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan. I. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan air. J. Jasa di bidang tenaga kerja. K. Jasa di bidang perhotelan. 3. Pajak bumi dan bangunan atau PBB. Subjek pajak dari PBB adalah orang atau badan yang memiliki, menguasai, memperoleh manfaat atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Sedangkan yang menjadi objek PBB adalah bumi dan bangunan. Menurut penjelasan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang PBB yang termasuk pengertian bangunan adalah kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, kilang minyak dan pipa minyak, jalan tol. Selanjutnya, dalam pasal 3 Undang-Undang PBB ditetapkan bahwa yang tidak dikenakan pajak adalah A. Tanah dan bangunan yang digunakan untuk melayani kepentingan umum seperti tempat ibadah, sosial, pendidikan dan rumah sakit, kebudayaan yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. B. Objek yang digunakan untuk kuburan dan peninggalan purbakala. C. Objek yang merupakan hutan lindung, hutan suaka, dan cagar alam. D. Objek yang digunakan untuk perwakilan diplomatik dan konsuler. E. Objek yang digunakan untuk perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Pertemuan ke-13 yaitu hukum persaingan usaha. Masalah persaingan usaha sesungguhnya adalah merupakan urusan antar para pelaku dunia usaha, di mana negara tidak ikut campur dan bahwa dalam dunia usaha perlu diciptakan level playing field yang sama antar pelaku usaha. Maka pada akhirnya negara sangat diperlukan untuk ikut campur. Keterlibatan negara di bidang hukum termasuk masalah yang bersifat perdata dilakukan sepanjang ada pihak yang lemah yang perlu dilindungi agar terhindar dari tindakan eksploitas oleh pihak yang kuat. Perjanjian yang dilarang dalam Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat, maka perjanjian adalah suatu perbuatan dari satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis ataupun tidak tertulis. Perjanjian yang bersifat oligopoli, pasal 4 ayat 1 dan 2, adalah perjanjian yang dilarang, di mana disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian dengan pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Perjanjian untuk penetapan harga pasal 5, 6, 7, dan 8 juga merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dilarang oleh undang-undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian pembagian wilayah pasal 9, yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membaiki wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat dan atau persaingan usaha tidak sehat. Yang dimaksud dengan pembagian wilayah pemasaran atau alokasi pasar di sini adalah A. Membagi wilayah untuk memperoleh atau memasuk barang dan atau jasa. B. Menetapkan dari siapa saja dapat memperoleh atau memasuk barang dan atau jasa. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, kegiatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha adalah 1. Kegiatan monopoli pasal 17, 2. Kegiatan monopsoni pasal 18, 3. Kegiatan penguasaan pasar. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dapat berupa sanksi administratif dan atau sanksi pidana. Dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 1999 dibentuk suatu komisi yang bernama Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tidak Sehat atau KPPU, yang sangat diharapkan agar dapat menegakkan hukum secara lebih baik. Pertemuan ke-14 alternatif penyelesaian sengketa. Saat ini transaksi bisnis yang berlangsung sudah sangat cepat dan sekarang, sehingga tidak dapat dihindari terjadinya sengketa antar para pelaku dunia usaha yang terlibat. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang tepat yang cepat. Membiarkan sengketa bisnis lambat diselesaikan mengakibatkan perkembangan pembangunan di bidang ekonomi dan bisnis menjadi buruk. Sebagaimana didefinisi yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Untuk menghindari permasalahan yang timbul di kemudian hari yang terkait dengan proses persidangan dan pelaksanaan putusan arbitrase, maka dalam menyusun klausul arbitrase perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama pilihan hukum, kedua ketentuan escrow, ketiga arbitrase, 4 pemilihan arbiter, 5 kualifikasi arbiter, 6 pengumpulan bukti, ketujuh ganti kerugian. Putusan arbitrase membuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, nama dan tempat tinggal para pihak, 2 uraian masing-masing pendirian atau dalil, dan ketiga pertimbangan alas dan amar putusannya. Mediasi dapat diidentikan sebagai suatu intervensi terhadap proses negosiasi yang dilakukan oleh pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Sebagai pihak yang netral, maka mediator akan memimpin dialog antara para pihak yang bersengketa dan bertindak sebagai penengah untuk memfasilitasi agar dapat tercapai suatu kesepakatan sebagai upaya penyelesaian sengketa. Mediator mengarahkan jalannya negosiasi, tapi tidak mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan atas masalah yang menjadi pokok sengketa. Sekian itu saja yang bisa saya presentasikan dari materi yang dari pertemuan ke-9 sampai 14. Kurang lebihnya mohon maaf apabila tidak terlalu jelas atau benar. Sekian itu saja.